Selamat pagi anak-anakku, salam jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tema 4, yakni dengan muatan pembelajaran PPKN. Dalam tema 4 ini berjudul berbagai pekerjaan. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran PPKN tema 4 ini? Mari kita bahas dan simak bersama. Nah, pembelajaran PPKN tema 4 yaitu dengan kompetensi dasar memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila dan makna lambangnya. Kata Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan dasar nilai-nilai atau norma untuk penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki makna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Nah, itu secara etimologis atau asal kata Pancasila dan artinya. Nah, Pancasila terdiri atas 5 sila. Ya, karena dari panca yang artinya 5, berarti dia adalah 5 sila, ya, 5 prinsip, 5 asas, 5 dasar. Dan kelimanya memiliki lambang yang tersendiri. Lambang-lambang sila dalam Pancasila terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Berikut bunyi sila dari Pancasila dan makna dari lambang-lambangnya. Nah, sila pertama dengan lambang bintang, ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang emas di tengah perisai hitam dikaitkan layaknya cahaya yang dipancarkan Tuhan yang Maha Esa bagi rakyat Indonesia yang merupakan masyarakat beragama. Nah, dalam bintang itu juga memiliki 5 sudut. Di Indonesia, ya diakui beberapa agama yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama agama Muslim, Islam, yang kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, keenam Konghucu. Ya, itu agama-agama yang sudah diakui di Indonesia. Sila kedua yang berlambangkan rantai emas. Ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai melambangkan suatu ikatan yang kuat dan erat antar masyarakat. Baik yang perempuan, ya, dalam rantai perempuan itu dilambangkan dengan rantai bulat, maupun laki-laki yang dilambangkan dengan rantai persegi. Di situ kamu bisa melihat dan membedakan rantai yang bulat dan rantai persegi. Kalau di sini ada rantai persegi. Ini rantai yang bulat. Yang berikut, sila ketiga dengan lambang pohon beringin. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah pohon yang berdiri kokoh dan memiliki akar tunggal yang menancap dalam dan menjulur panjang ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang berikut, kepala banteng. Ya.
terdapat pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dikenal sebagai hewan sosial. Hal ini sama dengan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bergotong royong dan bekerja sama. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia kerap menyelesaikan perselisihan melalui jalan rapat atau musyawarah. Yang kelima, padi dan kapas. Pada sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tanpa melihat statusnya. Semua orang pasti telah menggunakan kapas, dan semua orang pasti telah mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari padi. Baik itu presiden, baik itu tentara, dan juga masyarakat kecil. Nah, hal ini mencerminkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya kesenjangan sosial atau perbedaan sosial. Semua memiliki kedudukan yang sama. Yang berikut, makna nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa di Indonesia sudah diakui 6 agama yang resmi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini antara lain, ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu menjalankan perintah agama sesuai ajaran agamanya. Karena sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan komunikasi relasi kita terhadap Tuhan Sang Pencipta, ya, itu berhubungan dengan agama. Maka nilai sila pertama ini mengandung kita menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama kita. Kita meyakini dalam agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Namun dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Cara berdoanya juga berbeda-beda. Yang berikut nilai-nilai yang terkandung itu yaitu toleransi antar umat beragama. Toleransi, ya, sama seperti yang di sebelah, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Jadi hidup rukun antara umat beragama, membangun dialog iman antar umat beragama, bekerja sama antar umat beragama, supaya membangun satu tujuan, yaitu kedamaian. Yang berikut, hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua adalah sila yang dilambangkan dengan rantai yang terdiri atas rantai bulat dan yang melambangkan perempuan dan rantai persegi yang melambangkan laki-laki. Sila kedua ini mengandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kehidupan bernegara yang dalam pelaksanaannya harus menghormati harkat dan martabat manusia, terutama HAM, hak asasi manusia. Jadi, yang paling pokok, simbol atau makna sila kedua itu kita harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang
Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah dasar daripada kita, ya, untuk menghormati orang lain, menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai manusia, mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, jangan saling menghina, jangan saling mengejek, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita tidak boleh membatasi hak asasi manusia, terutama kehidupan. Manusia berhak untuk hidup. Kita tidak boleh membatasi kehidupan seseorang atau menghentikan kehidupannya. Itu dilarang oleh undang-undang dan juga dari agama kita dilarang untuk. Yang kelima, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang berikut, bagaimana pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebagai bangsa yang mengakui harkat dan martabat manusia, kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh pengalaman nilai-nilai sila kedua, pengamalan, ya. Pengamalan sila-sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban bencana, menjenguk teman yang sakit, membantu seorang yang menyeberang. Nah, contoh lain, meminta maaf bila melakukan kesalahan, menolong teman yang terjatuh, membiasakan mengantri. Itu adalah bagaimana kita mengamalkan sila-sila kedua, nilai-nilai sila kedua dalam Pancasila. Inilah contohnya. Yang berikut, hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila yang berlambangkan pohon beringin, pohon yang memiliki ranting yang bercabang banyak dan akar tunggal yang menjulur panjang, melambangkan bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang menjunjung persatuan dan kesatuan, walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kita Indonesia tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung? Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Namun Bapak hanya memberikan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini. Ya. Sila ketiga berhubungan dengan sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi keberagaman yang ada guna mewujudkan kesatuan dan persatuan untuk membangun negeri. Berikut beberapa contoh nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kedua, bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Tiga, mengembangkan sikap nasionalisme. Keempat, mengembangkan sikap saling menghargai. Lima, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Keenam, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketujuh, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, dan ras. Yang kedelapan, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain atau pelaksanaan adat dari masyarakat suku lain. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang berikut, pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keutuhan bangsa,
Berikut beberapa contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya pengamalan ini apa yang harus kita lakukan sebagai wujud nyata kita mengamalkan nilai-nilai atau sila-sila yang ada dalam Pancasila, khususnya pada sila ketiga. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengamal sila ketiga ini, untuk menjalankan sila ketiga. Contohnya, berteman tanpa membedakan suku. Kedua, mempelajari tarian-tarian tradisional. Jika kita mempelajari tarian-tarian tradisional, pasti orang-orang lain dari suku yang lain atau adat yang lain pasti bangga melihat orang-orang di luar daripada suku itu mempelajari tariannya. Artinya kita bisa melestarikan nilai atau adat dari budaya orang lain. Tapi ingat, kita tidak boleh mengakui adat orang lain sebagai adat kita. Itu tidak boleh. Yang berikut mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Ini adalah salah satu bagaimana kita mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut. Oke. Anak-anak, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita, pembahasan materi tentang nilai-nilai dalam Pancasila, ya, sampai pada sila ketiga. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang nilai-nilai yang terkandung dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, sila keempat dan sila kelima dalam Pancasila. Untuk itu, mari kita pelajari bersama apa materinya, dan juga semoga materi yang dibawakan Bapak pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Pancasila. Anak-anak jangan lupa untuk mencari referensi atau tambahan materi di luar dari materi yang Bapak sebutkan ini, karena itu akan berguna bagi kalian untuk memahami makna dan nilai-nilai dalam sila Pancasila ini. Untuk itu, Bapak mohon pamit. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.